Harusnya jenenge Halo, tes suara. Apakah suara Pak Lutfi kedengeran? Iya, kedengeran. Ya. Nah, nunggu temannya coba. Ini baru 9 orang yang baru bergabung. Pak, absen. Ya, nanti saya Jadi absen. kemarin. Oke, siap. Ini baru ada Mas Danin, Mbak Nauranata ini baru bergabung. Mas Bara, Ahmad Iqbal, Evan Ega, Hafiz. Saya cewek. Oh, Mbak Danin, oke. Muhammad Yusuf, Raja Fadil. Oke. Nunggu dulu ya, sambil nunggu temannya ya. Nanti saya buka ya. Oke. Kalau sudah setengahnya nanti saya buka. Karena Pak Lutfi hari ini mau mendampingi lomba ya. Ini nanti sebentar saja. Yang penting kita bertatap muka secara Zoom. Ya. Dipersiapkan dulu buku tulis sama buku tema satunya. Sudah belum? Sudah disiapkan belum bukunya? Sudah. Sudah. Oke. Bentar ya, Pak Lutfi tak ngambil buku dulu. Oke.
Naura. Udah ya? Kedengaran enggak ini? Kedengaran. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang non-muslim tidak? Atau muslim semua? Iya Pak, muslim semua Pak. Oh, muslim semua ya. Kalau muslim semua, kalau berdoanya baca Al-Fatihah sama Rodi doa belajar gimana? Enggak apa-apa ya, nanti sama bareng-bareng ya. Ayo, Pak Lutfi pimpin. Mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Nah, jangan lupa anak-anak juga mendoakan kedua orang tua kita supaya diberi kesehatan dan dilancarkan dalam mencari rezeki ya. Tugas anak itu belajar, selain belajar mendoakan kedua orang tua. Nah, begitu. Hari ini kita mau belajar tema berapa dan pembelajaran berapa? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1
subtema 2 pembelajaran keempat. Sudah dibuka halaman 88 dibuka anak-anak. 88 lah. Iya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh, untuk kalau suaranya kalau dimatikan dulu, kalau nggak berkepentingan dimatikan dulu. Nanti kalau Pak Lutfi suruh bertanya, silakan dinyalakan lagi suaranya. Yuk, biar nggak berisik dan mengganggu teman-temannya yang lain. Yuk, di mute dulu ya. Oke. Kita akan belajar subtema 2 pembelajaran keempat dengan muatan PPKN, IPS dan bahasa Indonesia. Oke. Nah, perhatikan gambar ini buku halaman 88. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam di Indonesia sangat luas. Beni pun berantusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, anak-anak tahu tentang kekayaan alam di Indonesia itu apa saja? Kalau kayak gini, suaranya dibunyikan nggak apa-apa. Kalau Pak Lutfi tanya, yuk. Kekayaan yang ada di Indonesia itu apa saja? Contohnya? Kekayaan hayati dan nur hayati. Oke. Oh, langsung saja ya. Penampakan alam. Pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit pegunungan, hingga gunung. Oke, itu penampakan alam yang ada di Indonesia. Lanjut. Share screen-nya, PPT-nya sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sip. Ya, Pak. Coba anak-anak amati gambar 1 sampai 4 ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Nomor 1 ini penampakan alam enggak? Ya, Pak. Oke, penampakan alam. Ya. Yang nomor 2, penampakan alam apa tidak? Ini ada sungai yang diapit lereng gunung. Penampakan alam ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nomor 3 ini danau. Penampakan alam. Dan nomor 4 ini tidak, karena ini bendungan. Bendungan itu buatan manusia. Oke, sampai sini paham? Penampakan alam itu yang mana? Paham. Oke. Paham, Pak. Oke. Saya lanjut. Nah, penampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya.
yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, itu kenampakan alam. Meliputi gunung, laut, danau, sungai, dan pantai. Itu adalah kenampakan alam yang terjadi dengan sendirinya. Oke, paham ya? Oke. Iya, Pak. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, dan bandara. Itu penampakan buatan. Kita lanjut. Nah, kita buka halaman ini 91, bentang alam. Bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Bentang alam secara umum itu ada gunung. Gunung yang ada di Jawa ada Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Dan lembahnya yang ada di Pulau Jawa ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Sedangkan bukit ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Dan sungainya ada Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Dataran rendahnya ada Madiun, Surakarta, dan Semarang. Untuk pantai yang ada di Pulau Jawa, ada Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, Pantai Kelayar, dan Pantai Pangandaran. Nah, itu adalah bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Oke, Pak Lutfi lanjut. Bentang alam yang ada di Pulau Sumatera secara umum ada gunung meliputi ada Gunung Merapi, Kerinci, Talang, Gunung Sinabung, dan Gunung Dompo. Untuk lembahnya ada Lembah Anai, Lembah Ngarai, Sianuk, dan Lembah Harau. Untuk bukit ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungai yang ada di Sumatera ada Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangku. Daratan rendahnya ada Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Dan pantainya ada Pantai Iboi, Trikora, Sorake, dan Pantai Air Manis. Saya lanjut, next. Bentang alam yang ada Pulau Kalimantan. Gunungnya ada Bukit Raya, ada Gunung Liangpran, Gunung Menyapa, dan Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Untuk lembahnya, Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukit yang ada di Kalimantan ada Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Lenggara. Sungainya ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendahnya ada Dataran Redep, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Pantai yang ada di Pulau Kalimantan itu ada Pantai Maratua, Selimpai, Tanjung Batu, dan Kubu. Next. Bentang alam yang ada di Pulau Sulawesi. Ada apa saja di sini gunungnya? Ada Gunung Latimojong, Tondano, Klabat, dan Soputan. Soputan, ya. Ya. Lembahnya ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah apa? Lembah Biru.
Bukitnya ada Bukit Barui, Bukit Luwu, dan dataran tinggi Wajo. Sungainya ada Sungai Maraleng, Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Ya, ingat-ingat. Dataran rendah yang ada di Sulawesi yaitu Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Pantainya yang ada di Sulawesi ini ya petanya Sulawesi diingat-ingat seperti ini. Nah, pantai ada Pantai Losari, Dato, Lakeba, dan Pulisan. Kita lanjut. Bentang alam yang ada di Pulau Papua. Nah, gunungnya ada Puncak Jaya, Gunung Puncak Mandala, dan Gunung Puncak Trikora. Nah, lembahnya yang ada di Papua yaitu Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Turki. Untuk bukitnya ada Bukit Karang, Bukit Kobrit, dan Bukit Tungkuwiri. Sungainya yang ada di Papua, Sungai Digul, Sungai Membramo, dan Sungai Undir. Untuk dataran rendah, ada pesisir Arafuru, Merauke, pesisir selatan Papua. Pantainya yang ada di Papua ada Pantai Teluk Triton, Lampu Satu, Bakaro, Pantai Pulau Oke, sekarang bentang alam yang ada di Kepulauan Maluku. Nah, dilihat ini petanya seperti ini. Nah, coba petanya. Untuk gunungnya yang ada di Kepulauan Maluku ada Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Bukono, dan Gunung Gamkonora. Lembahnya ada Lembah Alimato, Lembah Agro, Lembah Manulesa. Sedangkan bukit yang ada di Kepulauan Maluku ada Bukit Mas Bait, Bukit Laguna, dan Bukit Tidore. Untuk sungainya ada Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Dataran rendahnya ada Kei, Morotai, dan Seram. Pantai yang ada di Pulau Maluku ada Pantai Ora, Buraici, Tobelo, dan Natsepa. Nah, bentang alam di Pulau Bali. Ini petanya dilihat ya. Siapa yang pernah pergi ke Bali? Aku. Siapa? Tunjuk tangan. Nah. Oke. Melihat apa saja di sana? Pantainya pasti sangat indah ya. Pantai ya. Kita baca dulu. Yuk, baca bersama-sama ya di dalam hati ya. Pak Lutfi yang berbicara. Yuk. Gunung ada Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Bratan. Untuk lembah di Pulau Bali ada Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, Lembah Melangit. Untuk bukit ada Bukit Belong, Bukit Campuhan, dan Bukit Batu Kursi. Sungainya ada Sungai Bandung, Sungai Petanu, Sungai Nyuling. Dataran rendah yaitu Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Nah, ini pantainya ini yang bagus yang ada di Pulau Bali ada Pantai Nusa Dua, Pantai Kute, Pantai Sanur, dan Pantai Jimbaran. Nah, yang terakhir Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alamnya secara umum ada gunung. Gunungnya meliputi Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, dan Gunung Egon. Lembah Rinjani. Kabarnya kok masih yang Bali, Pak. Ini Nusa Tenggara sudah. Nusa Tenggara, Pak. Oke.
Itu suaranya dimut dulu. Ya, suaranya dimut dulu itu. Oke. Udah ya, biar enggak biar sinkron ya. Biar sinkron ya. Iya, Pak. Oke. Saya lanjut. Gunung ada ini masih ada yang belum dimut ini. Masih ada yang dimut ini. Suaranya anak-anak dimatikan dulu ya. Suaranya potong-potong, Pak. Sudah. Nah, saya lanjut. Kalau nggak kedengeran, bilang ke Pak Lutfi ya, Pak nggak kedengeran gitu ya. Saya lanjut. Untuk gunung yang ada di Nusa Tenggara, yaitu ada Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, dan Gunung Egon. Sedangkan lembahnya, Lembah Rinjani, terus ada Lembah Hijau Lombok, dan Lembah Pundoa. Bukitnya ada Bukit Wairiding, Bukit Mandoa, dan Bukit Merese. Sungainya yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara ada Sungai Wanokaka, Sungai Tuasene, dan Sungai Powu. Sedangkan dataran rendah yaitu ada Lombok, Sumbawa, dan Flores. Pantainya ada Pantai Senggigi, Pantai Selong, Belanak, dan Gili Trawangan, dan Pantai Lasiana. Oke, demikian bentang alam yang ada di Indonesia. Sampai sini anak-anak sudah paham? Paham, Pak. Oke. Mengetes semangatnya. Pak Lutfi nanti kalau bilang mana semangatmu, ini semangatku gitu ya. Iya, Pak. Oke. Mana semangatmu? Loh, sudah pada makan belum? Sudah. Belum. Nah, pada lemes ini. Yang penting kita tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke. Saya lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya lanjut. Saya lanjut ya. Oke. Bentang alam yang bervariasi tidak terlepas pada iklim yang ada di Indonesia. Lalu anak-anak tahu apa itu iklim? Siapa yang tahu tentang apa itu iklim? Tunjuk tangan. Ayo. Apa itu iklim? Cuaca, Pak. Apa? Iklim cuaca. Ini. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, itu namanya iklim. Dimut dulu ya anak-anak. Itu ada yang apa? Suaranya Pak Lutfi. Gitu. Ya dimut dulu. Yuk. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek. Nah, ini cuaca. Kalau iklim adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, relatif lama. Itu namanya iklim. Sedangkan cuaca, keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari. Suaranya patah-patah, Pak.
Nggak Oh ada iya. suaranya, Pak. Oh, tes. Kedengeran? Ada. Oke. Saya pelan-pelan. Pak. Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Mbak. Ada. Oke, oke. Pak. Cuaca. Kalau di sini tergantung sinyal ya, tergantung sinyal. Sinyalnya. Suaranya patah-patah. Oke, oke. Suaranya patah-patah. Masih patah-patah? Enggak, Pak. Ibu. Untuk biar tidak patah-patah, itu bisa jadi anak-anak masih menyalakan mic-nya. Coba anak-anak di mute dulu, ya, biar Patah-patah. ya. Oke, saya lanjut untuk cuaca, yaitu dalam jangka waktu yang pendek, misalnya suhu udara, tekanan udara, dan curah hujan, angin, dan sinar matahari. Mari kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia, letak astronomis di Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 20 derajat Celcius. Yang kedua, perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Sedangkan curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, ini ciri-ciri iklim tropis ya. Ingat-ingat suhu udaranya sangat tinggi. Terus perbedaan suhu musim kemarau relatif kecil. Lama siang dan malam hampir sama. Itu ciri iklim tropis di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson. Apa itu iklim muson? Yaitu iklim yang dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Itu namanya iklim muson. Sedangkan iklim tropis, iklim yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi yang berpotensi menjadikan terjadinya hujan. Nah, itu iklim tropis. Sedangkan iklim laut, iklim yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Nah, sampai sini anak-anak paham apa itu iklim? Paham. Ya. Paham. Iklim dibagi 3 jenis. Apa saja? Iklim? Iklim muson. Terus iklim tropis dan iklim laut. Nah, Laut. oke, saya lanjut. Tahukah kamu bahwa tentang alam, kondisi wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar beragamnya flora dan fauna. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, kita lanjut belajar tentang flora dan fauna. Kita buka halaman 96. Nah, 96 sudah dibuka? Oke. Sekarang mari kita mengenal flora dan fauna di Indonesia. Di halaman 96 itu ada teks bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Pak Lutfi beri waktu 7 menit ya untuk membaca. Apa dibaca bersama-sama? Bersama-sama ya. Bersama-sama. Anak-anak nanti di mute dan bacanya di dalam hati ya.
di dalam hati ya. Dan Pak Ya, Lutfi, Pak. saya Ya, akan Pak. nanti diamati Ya, ide Pak. ide pokok pada setiap paragraf itu di mana ya, gitu ya. Nah sambil oke, kita lanjut. Paragraf pertama. Beragam flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, sudah. Ide pokok paragraf pada kalimat pertama terdapat pada kalimat mana? Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Hafiz. Hafiz, oke. Hafiz. Oke. Ide pokok pada paragraf pertama yaitu Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Berarti ide pokok pada paragraf pertama terdapat kalimat pertama. Paham ya? Untuk menentukan ide pokok ya. Saya lanjut. Paragraf kedua. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Nah, ide pokok pada paragraf kedua terletak di kalimat mana? Ayo. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Oke, benar. Oke. Ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua yaitu faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Itu berarti terletak di kalimat utama. Oke, saya lanjut. Paragraf ketiga. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanahnya, dan daya serap airnya kurang baik. Contohnya, perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah. Ini dapat dilihat
dan dibandingkan antara hutan Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Oke, ide pokok pada paragraf ketiga terletak di kalimat mana? Faktor penyebab kaya dan beragam flora dan fauna di Indonesia. Oke, pinter semuanya. Oke, ide pokok pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat pertama, ya, yaitu faktor penyebab kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia adalah tanah. Lanjut, paragraf keempat. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, ide pokok pada paragraf keempat terletak di mana? Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan fauna di Indonesia. Oke, sip. Indonesia. Ide pokok pada paragraf keempat terletak pada kalimat utama lagi, yaitu air juga merupakan faktor penting menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Wah, pada pinter-pinter ini sudah bisa menentukan ide pokoknya. Oke, kita lanjut. Paragraf kelima. Aku yang jawab tadi, Bu. Selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik dan juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuannya serta teknologi yang dimiliki dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna bagi daerah satu dengan yang lain. Nah, ide pokok pada paragraf kelima terletak pada kalimat Selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor Oke, ide pokok yaitu faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini ide pokok pada paragraf kelima. Faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia. Kita lanjut ke paragraf ke-6. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, ide pokok pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kita lihat jawabannya. Nah, ide pokok manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita lanjut paragraf yang terakhir. Nah, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna.
Misalnya dilihat dari rantai makanan, sistem penyerbukannya. Nah, ide pokok pada paragraf terakhir yaitu faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, saya rasa anak-anak sudah paham cara menentukan ide pokok dalam paragraf ya. Saya lanjut. Nah, demikianlah faktor yang mempengaruhi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Silakan di-mute dulu, itu suaranya masih ada yang delay, mantul suaranya ya, di-mute dulu. Untuk Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Contohnya Sulawesi, yang kedua Maluku, 3 Nusa Tenggara, 4 Papua. Persebaran flora di Indonesia, Indo-Malayan berkarakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matua sedikit jumlahnya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Itu karakteristik di Indo-Malayan. Sedangkan di Indo-Australian berkarakteristik 1. Jenis merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggreknya banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Dan yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, persebaran flora di Indonesia menurut coraknya fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna itu apa fauna? Fauna. Fauna itu apa? Ayo. Dari tadi membicarakan tentang flora dan fauna. Nah, flora dan fauna itu apa? Flora itu apa? Flora. Bunga. Tumbuhan. Oh ya, flora itu tumbuhan. Sedangkan fauna itu hewan. Jangan sampai kebalik ya. Kalau flora itu tumbuhan. Oke, saya lanjut. Nah, persebaran fauna di Indonesia, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Ini garis Wallace ini. Nah, garis Wallace itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ini garis Wallace ini. Nah, garis Wallace itu garis Wallace adalah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australia. Nah, sedangkan garis Weber, ini garis Weber ini, yang ini. Nah, garis Weber adalah garis yang membatasi suatu wilayah sebaran tumbuhan dan satwa antara dataran Sahul dan bagian barat Indonesia. Oke, kita lanjut. Fauna di Indonesia bagian barat, yaitu atau tipe asiatis. Nah, nanti ini diingat-ingat, nanti ini keluar di soal yang akan saya
berikan. Nah, tipe asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Hewan yang terdapat tipe asiatis atau bagian barat ada gajah, ada badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, dan beruang madu. Sedangkan fauna bagian tengah yaitu tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, dan jumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewan yang ada di tipe peralihan ada anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Oke, sampai sini paham ya? Nanti PPT-nya saya share ke WA atau ke YouTube nanti dijadikan video. Oke, persebaran Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Hewan yang terdapat di tipe Australis adalah burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Lanjut. Nah, demikian keragaman flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjaga keberadaan flora fauna yang ada tersebut. Tindakan seperti pembakaran hutan, penebangan liar, dan pemburuan liar dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna tertentu. Tindakan tersebut tidak masuk dalam sila Pancasila. Kemarin anak-anak sudah mengirimkan video tentang membunyikan video Pancasila. Nah, kita ulas lebih dalam tentang sifat-sifat yang termasuk pada sila Pancasila. Nah, oke. Anak-anak coba buka halaman ya. Anak-anak coba buka halaman 101. Nah, 101. Sudah? Nah. Sudah ya? Coba anak-anak pasangkanlah antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Coba saya beri waktu 2 menit. Coba pasangkan. Nanti kita cocokkan. Oke. Yang sering menggunakan dalam silakan sama mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Yang kedua, menjemput sholat dan hari. Yang ketiga, sudah? Oh ya, saya tunggu. melanggar sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kelima, ini mengambil membantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Benar nggak? Sila kelima benar nggak?
Ini jawabannya ini. Menganggap undang biasanya hijau putih ini sila 1 yang ini, sila 2 yang jenguk teman, sila ketiga ini apa Bu? Ada tak tutupi kan di situ. Iya kamu. Sudah? Belum Pak, lagi. Oke. Sudah, Pak. Yuk, mari kita cocokkan bersama. Sila pertama. Oke. Sila pertama yaitu terdapat mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila pertama bunyinya gimana? Satu. Tuhan yang Maha Esa. Oke, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Oke, siapa yang betul? Oke, siap. Alhamdulillah, pintar semua. Yuk, sila kedua. Saya, Pak. Sila kedua yaitu menjenguk teman. Nah, bunyi sila kedua gimana? Menjenguk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oke. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjenguk teman yang sakit. Nah, itu termasuk sila kedua. Sila ketiga. Sila ketiga gimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia, yaitu belajar kesenian dari daerah lain. Persatuan Indonesia. Misal kita dari Jawa Tengah belajar kesenian dari daerah Jawa Timur, lah itu termasuk sila ketiga. Sila keempat jawabannya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, bunyi dalam sila keempat apa? 4, gerak. Ya. Kerakyatan. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang dipimpin oleh hikmat dalam musyawarah dan berkeadilan. Oke, berarti sila keempat ini isinya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, yang terakhir sila kelima. Sila kelima apa? Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yaitu isinya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, sampai sini paham ya? Ya Pak. Oke, saya lanjut. Ya Pak. Nah, buka halaman ini, halaman 102. Saya pada gambar pertama ini termasuk gambar pertama termasuk pada sila enggak? Sila Pancasila enggak? Termasuk. Oh, termasuk. Ini ada gambar memberi orang yang memberi uang termasuk. Iya, oke. Gambar pertama yaitu memberi uang kepada orang yang kurang mampu, termasuk sila pada Pancasila. Nah, sedangkan gambar kedua ini ada gambar bertengkar, berkelahi, termasuk sila Pancasila enggak? Tidak ya? Tidak. Tidak Pak. Oke. Yang ke gambar ketiga. Ya Pak. Gambar ketiga itu ada bersih-bersih bersama. Contoh itu membersihkan lingkungan rumahnya. Berarti termasuk sila Pancasila enggak? Termasuk nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, gambar keempat itu ada gotong royong. Bergotong royong membuat rumah. Termasuk nilai-nilai Pancasila tidak?
Termasuk. Oke, termasuk. Wah, pada pinter semua. Masuk. Nah, Masuk, Pak. gambar kelima membuang sampah di sungai. Tidak termasuk. Tidak ya? Tidak termasuk. Oke, tidak termasuk. Oke, Cinta, benar. Yang ke gambar ke-6 itu ada tempat peribadahan. Termasuk. Termasuk ya? Tempat peribadahan, termasuk. Termasuk, Pak. Oke. Pak. Oke, lanjut. Gambar yang ini gambar keberapa? 7. Gambar ke-7 menjenguk teman yang sakit. Termasuk. Masuk. Termasuk. Nah, oke. Termasuk. Yang terakhir, gambar terakhir itu pemburuan liar. Oh, menembaki. Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Tidak termasuk. Tidak termasuk nilai-nilai Pancasila karena pemburuan liar nanti burungnya cepat punah. Nanti kalau ditembak terus dan diburu secara liar nanti faunanya yaitu hewan akan punah. Nanti keberlangsungan hidup kita, loh burungnya kok sudah habis ya. Kita lanjut. Nah, kita sudah mempelajari tentang alam yang ada di Indonesia, terus mengenal flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, sudah belajar mengenal sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang itu ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, Ilham nggak jawab itu, Ilham nggak jawab. Ilham nggak jawab. Ilham nggak jawab. Ilham nggak jawab. Ilham jawab. Halo. Kalem. Oke, sebelum saya tutup, Pak Lutfi ayo wajahnya didekatkan ke kamera. Mau selfie dulu siapa yang hadir? Ayo, saya mau print screen dulu. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Bentar. Ilham nggak jawab itu, Ilham nggak jawab. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Oke, saya akhiri. Apabila ada kata-kata dan tingkah laku Pak Lutfi yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Apa? Oke. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugasnya nanti mengerjakan di Google Form ya, nanti mengisi pilihan ganda seperti biasa. Ya. Nanti saya share di
Google Classroom nanti Ya, Pak. dikerjakan. Oke, saya tutup dulu. Dadah. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.